Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak Ketua, Bang Fransiskus, Bang Isa Ansar Yusuf. Saya mencoba mengkaji terkait berita Manado Post dengan judul Usai Habib Rizik, Ustaz Maher Zulkarnain, A'agim, Sumpah Ahok Makan Korban, Haji Lulung Sekarat. 3 Desember 2021. 4 tahun lalu, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat itu menyampaikan pernyataan usai divonis penjara atas kasus penistaan agama 9 Mei 2017 silam. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. 4 tahun sejak peristiwa vonis Ahok yang sekarang menjabat Komisaris Utama PT Pertamina ini, netizen mengaitkan sumpah Ahok tersebut dinilai banyak terbukti. Saya beranggapan seperti ini. Dalam paragraf ini, sumber kutipan itu tidak jelas, meskipun itu netizen, akan tetapi harus dicantumkan. Di sini tidak ada etika untuk menguji informasi, karena meskipun dikutip dari netizen, itu harus ditampilkan netizennya siapa, dikutip dari akun mana, Facebook, Twitter, dan sebagainya, dan itu harus jelas. Kemudian lanjut, kematian, penjara, pencarian hingga sekarat di rumah sakit, toko-toko 212 yang getol penjarakan Ahok mulai kena imbas. Sebut saja Ustaz Tengku Zulkarnain, Ustaz Maher yang sudah meninggal, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, dan Gus Nur yang dipenjarakan, perceraian Ustaz A'agim. Menurut saya ini bertentangan dengan kode etik pasal 3, yang mana wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jelas ini adalah opini yang menghakimi pendapat pribadi wartawan dan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita tahu Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, meskipun dia terdakwa, tapi ada asas praduga yang kita harus kedepankan. Begitupun meninggalnya Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Maher, itu pun kita harus berprasangka baik kepada mereka. Dan di sini saya melihat ada bertentangan dengan kode etik ya sebagai jurnalis. Terbaru, Toko 212 Abraham Lunggana yang sering berseteru dengan Ahok tengah terbaring sakit di RS Harapan Kita. Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu dikabarkan mengalami serangan jantung berulang karena patah kateter dan sempat kritis di ruang ICVCU hingga mendapatkan penanganan ventilator sebab sempat tidak sadarkan diri. Sumpah itu bagaikan menjelma menjadi sebuah kutukan, tulis netizen berbagai sumber. Ini juga bertentangan dengan kode etik pasal 1, bahkan pasal 8, yang mana wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Maksudnya, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahui secara jelas. Di sini kan Haji Lulung memang sakit, tapi dari mana kita tahu bahwa Haji Lulung ini mengalami serangan jantung berulang karena patah kateter? Tidak ada pernyataan resmi dari rumah sakit yang mengatakan seperti itu. Seharusnya sebagai jurnalis itu mengutip pernyataan resmi, baik itu yang orang berkompeten yang berhak mengeluarkan suara seperti dokter ataukah kepala rumah sakit dan sebagainya. Di sini tidak ada. Ini seolah-olah berprasangka saja. Jelas di sini diskriminasi. Saya menilai berita ini terkesan dibuat dengan karya jurnalis beretikat buruk yang menyerang atau menyudutkan seseorang. Bahkan salah satunya tidak mengkonfirmasikan sebelum mempublikasi. Nah, seperti itu Pak Ketua, Bang Isa. Terima kasih.
Ewin Agustiawan.